من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan lalu kita telah memulai pembicaraan tentang asma Allah Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Sebagai bahan tambahan yang saya ambilkan dari kitab yang lain, namun pada kesempatan kali ini boleh jadi ini adalah kajian penutup berkenaan dengan asma Allah Al-Husna, karena ini adalah asma Allah yang terakhir menurut hukum ini kita. Di sini disebutkan asma Allah Al-Hadi hanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Di antaranya salah satunya adalah pada surah Al-Furqan ayat 31. Wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Al-Hadi merupakan zat yang memberi petunjuk, zat yang memberitahu dan membuka berbagai jalan bagi para hambanya untuk mengenal dirinya, yaitu mengenalnya sehingga mereka menetapkan keesaan Allah. Allah Azza wa Jalla juga menunjukkan semua makhluknya kepada hal yang harus ada dalam keabadiannya dan kelanggengan eksistensinya. Al-Hadi juga adalah zat yang menunjukkan hambanya kepada semua hal yang bermanfaat dan mencegah dari segala bahaya. Dalam keseharian kita saja, jamaah yang dirahmati Allah, setiap hari kita sholat berapa rakaat? Yang wajib 17. Di setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Inti daripada Al-Fatihah atau yang dibidik oleh kita adalah apa?
Selain puji-pujian kepada Allah di mukaddimahnya, tapi yang menjadi ini kita biasanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Maka petunjuk 17 kali kita minta kepada Allah. Kalau yang wajib saja, kalau dengan rawatibnya, kalau dengan duhanya, kalau dengan sholat malamnya, dengan witirnya, Allah. Itu pun belum tentu Allah kabulkan permintaan tersebut. Tentunya dengan ilmu dan hikmah kebijaksanaan Allah semata, dan itu juga hak prerogatif Allah, tidak bisa dipaksakan. Tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberi petunjuk ataupun tidak. Dalam hadis qudsinya juga Allah nyatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man ihtadaitu fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, kalian semuanya sesat. Allah, semuanya dari kalian itu sesat, kecuali yang aku kasih petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Allah memerintahkan kita dalam hadis qudsi ini untuk meminta petunjuk kepadanya. Sedangkan dalam Al-Fatihah kita laksanakan itu, ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk dengan segala macamnya atau klasifikasinya atau pembagiannya, semuanya kita butuhkan. Yang empat ini semuanya kita butuhkan. Baik, di sini dinyatakan Allah lah yang menunjukkan hambanya kepada hal yang bermanfaat, dan juga menunjukkan, memberitahu akan hal-hal yang berbahaya. Setiap dari kita tentunya mencari manfaat, mencari madu, mencari hal-hal yang kita butuhkan, dan sebaliknya kita juga lari atau menghindar dari api, dari binatang buas, dari hal-hal yang lain. Dan itu bagian dari hidayah yang mendasar yang Allah berikan kepada makhluknya secara umum, bukan hanya manusia atau jinnya, bahkan kepada binatangnya. Kemudian Allah juga memberi taufik kepada orang yang soleh, berarti ini orang pilihan, dan menunjukkan jalan kebaikan serta yang mendekatkannya pada Allah. Allah pula yang menjadikan hati-hati hambanya kembali kepadanya di saat berbuat dosa, di saat bersalah, di saat mengalami cobaan, di saat mengalami musibah atau bencana, dan juga menjadikan mereka tunduk serta patuh kepada perintahnya. Ini adalah secara umum bentuk-bentuk hidayah yang kesemuanya kita butuhkan. Lebih jelasnya lagi, jamaah yang saya hormati, hidayah sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah rahimahumullah terbagi menjadi 4 bagian. Hidayah secara umum yang mencakup semua makhluknya, bahkan makhluk hidup maupun benda matinya, di mana hidayah ini
adalah hidayah bagi setiap jiwa untuk mengetahui maslahatnya dan keberlangsungan hidupnya. Bayi yang baru lahir keluar dari rahim ibunya, siapa yang memberitahukan kepada bayi itu untuk menyusu kalau tidak hidayah dari Allah? Binatang bagaimana beranak pinak? Kalaulah tidak hidayah dari Allah. Kura-kura yang ditinggal telurnya di mana? Di pasir, di tepi pantai. Begitu keluar menetas, siapa yang nyuruh berangkat nyebur ke laut? Itulah hidayah Allah. Begitu pula Allah khususkan beberapa makhluknya untuk berbeda dari makhluk yang lain. Serigala misalnya, serigala yang dikatakan sebagai waladul bar, anak yang soleh itu serigala itu. Meskipun bagi kita tampak buas ya, tapi dia adalah makhluk yang setia. Bagaimana setianya? Dalam komunitas serigala itu tidak ada pernikahan sesama mahram. Allahu Akbar. Dalam serigala tidak ada pernikahan sesama mahram. Tidak ada serigala itu nunggangi ibunya, tidak ada. Siapa yang ngasih petunjuk seperti itu? Padahal dia hewan. Allah Subhanahu. Ketika orang tuanya sudah apa? Sudah tua, dia akan meletakkan orang tuanya di depan rombongan, sedang dirinya berada di belakang mengawal rombongan. Kemudian juga dengan kelebihan-kelebihan lainnya. Semut yang ketika menemukan makanan, dia seret masuk ke dalam sarangnya. Siapa yang ngasih tahu? Hidayah dari Allah. Beruang kutub misalnya, atau apa, penguin, bagaimana 6 bulan dikatakan dia menyiapkan diri untuk bertapa, tidak keluar, tidak turun. Subhanallah, hidayah dari Allah. Dan begitu seterusnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Fir'aun, "Faman rabbukuma?" Siapa Tuhan kalian berdua? Yaitu Musa dan Harun, abangnya. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Rabb kami ini adalah yang memberikan segalanya kepada ciptaannya, rizkinya, bagiannya, semuanya juga hidayah. Sini hidayah dilainkan karena kelebihannya. Hidayah itu lebih dari rezeki. Rezeki itu juga beragam, tidak hanya materi, tidak hanya makan minum, tapi ilmu, rezeki, dan seterusnya, pasangan rezeki, kerjaan rezeki, dan seterusnya. Baik.
Jamaah yang dirahmati Allah, di sini disebutkan juga bahwasanya bentuk hidayah yang pertama ini juga ditunjukkan ketika Allah membentuk segala sesuatu tanpa ada keserupaan, meskipun mirip, bersaudara, kembar sekalipun, beda sidik jarinya, pita suaranya, meskipun mirip, beda. Kemudian disebutkan juga di sini bahwasanya Allah membentuk setiap organ tubuh manusia itu secara khusus, lalu diberi petunjuk mekanisme kerjanya setiap kita. Bagaimana ginjal itu bekerja, jantung itu memompa dan seterusnya. Itu karena hidayah dari Allah. Semua wujud atau entitas di alam ini Allah lah yang beri petunjuk cara kerjanya. Cara kerjanya. Termasuk hewan tadi sudah dicontohkan. Bahkan berkenaan dengan hewan juga, bagaimana hewan yang jauh lebih kuat dari manusia, lebih besar posturnya, ditunggangi. Kuda ditunggangi bahkan oleh balita, padahal sekali selesai mungkin kalau balita. Tapi itulah petunjuk Allah. Gajah yang sebegitu besarnya juga ditunggangi sama manusia. Siapa yang memberi petunjuk padanya untuk tunduk, untuk tahu diri? Aku yang ngasih makan pawangnya, ya. Itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan benda mati pun ya, yang ditaklukkan untuk tujuan penciptaannya, minyak bumi yang harus dibor untuk dikeluarkan, dieksploitasi, dan barang-barang tambang lainnya, itu adalah juga hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Itu yang pertama, jenis hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua adalah hidayah atau petunjuk pengenalan atas jalan kebaikan yang membawa pada keselamatan, juga jalan keburukan yang membawa kepada kebinasaan. Ini juga hidayah yang khusus, hidayah yang ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dikatakan di sini Allah lah yang memberi nikmat hidayah, ilmu dan amal soleh di hati kita dan menundukkan organ tubuh lainnya agar ia menerima dan tunduk pada hidayah ini, yang membuat kita mau sholat, mau puasa, mau zakat, ya. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita anti riba, anti zina, anti khamr, anti narkoba, anti hal-hal negatif. Itu juga dari Allah Subhanahu
wa ta'ala datangnya. Untuk itu di antara doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang kita minta kepada Allah bahkan bukan hanya hidayah, tapi juga kekuatan. Ya Allah, tunjukkanlah al-haq yang benar itu benar adanya, dan beri kami kekuatan untuk apa? Mengikutinya, mempraktekkannya. Karena banyak yang tahu ini batil, ini haram, ini begini, ini begitu, tapi dia sendiri tidak kuat untuk melaksanakannya. Sebaliknya juga tunjukkan yang buruk itu buruk, juga beri kekuatan untuk apa? Untuk menjauhinya, untuk menghindarinya, untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Berikutnya hidayah yang ketiga, yaitu hidayah taufik dan ilham. Ilha. Ini juga lebih spesifik lagi. Hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Sungguh Allah lah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang juga dia kehendaki. Ketika hidayah taufik atau bimbingan ini kita dapat raih, Allah berikan kepada kita, berarti kita dalam posisi aman. Tetapi ketika hidayah ini jauh dari seorang hamba, kurang pintarnya, kurang kayanya, kurang gagahnya, kurang segalanya, tidak berguna itu semua perangkat dunia tanpa hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah inilah ya, mendapat petunjuk mereka yang mendapat petunjuk, dan tersesat mereka yang tersesat. Abu Jahal bukan orang bodoh. Nabi memang menjulukinya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kok bisa? Di kaumnya Abu Jahal itu dipanggil sebagai apa? Abul Hakam, orang bijaknya orang, rujukan kalau ada masalah minta solusi ke ya, Abu Jahal atau Abul Hakam aslinya. Bodohnya cuma satu, memilih sesembahan. Makanya kemudian Nabi juluki Abu Jahal, padahal kebodohannya satu, tapi itu yang menentukan. Itu yang menentukan. Ketika hidayah taufik dan ilham tidak menerpanya. Nah,
Jenis hidayah yang keempat yaitu hidayah terakhir, bukan di dunia tapi kelak di akhirat. Hidayah tempat kembali masing-masing dari jin dan manusia. Penduduk surga, semoga kita termasuk yang demikian, itu akan tahu rumah kamarnya di surga dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diumpamakan, seperti masing-masing dari kita habis sholat Jumat, yang pulang ke rumahnya masing-masing. Ada yang kesasar? Pulang Jumatan antum dan antum kalau ikut Jumatan pulang ke rumahnya, mau naik sepeda, mau jalan kaki, mau naik apapun, ada yang kesasar? Tidak ada. Seperti itu kita mendapat petunjuk dari Allah untuk menuju ke tempat tinggalnya di surga. Begitu pula penghuni neraka. Mereka juga tidak bakal nyasar, tidak juga membaurkan diri, menyamar-nyamarkan diri mau gabung ke penduduk surga, tidak. Pada akhir surah Az-Zumar Allah ceritakan ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu dihalau menuju ke neraka jahanam berbondong-bondong. Dihalau, langsung ayo tempati tempat abadinya masing-masing. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Sampai ketika mereka tiba di pintu neraka, dibukakanlah untuk mereka. Para penjaganya mengatakan, apakah belum pernah datang kepada kalian Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, memperingatkan kalian akan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tapi telah pasti berlaku ketetapan azab Allah atas orang-orang kafir. Semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari kelompok yang demikian. Kemudian di akhir ayatnya Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tik wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan ketika orang-orang bertakwa digiring menuju surga, ya, untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika tiba di pintunya, dibukakan untuk mereka, penjaga-penjaganya mengatakan apa? Keselamatan untuk kalian, selamat ya, masuk surga, berbahagialah, tibtum, kalian beruntung, berbahagialah, dan masukilah untuk kalian kekal di dalamnya. Dan diantara doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita berkenaan dengan surga dan neraka ini
Allahumma inna atau inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, aku meminta surgamu dan apa-apa yang mendekatkan atau mengantarkan aku kepadanya berupa perkataan atau perbuatan, zikir kita, tasbih, tahmid kita, boleh jadi itu pengantar kita menuju surga. Kita minta itu kepada Allah. Sebaliknya juga, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa-apa yang mengantarkan diriku atau menggelincirkan diriku ke dalamnya. Ya Allah, jadikanlah setiap takdirmu untukku sebagai kebaikan. Jamaah yang saya hormati, poin terakhir dari Asma Allah Al-Hadi ini adalah manfaat mengimani Asma Allah yang satu ini. Yang pertama, mencintai Allah Azza wa Jalla Al-Hadi, yang tidak akan membiarkan makhluknya berjalan hidup tanpa petunjuk. Makanya diturunkan kitab, diutus Nabi dan Rasul itu untuk urusan petunjuk ini, agar tidak jalan sendiri, tidak pusing nyari keliling sendiri, tinggal sami'na wa ata'na, ya, tinggal ittiba' kepada Rasul, selamat kita. Yang kedua, hidayah, taufik dan ilham hanya di tangan Allah Azza wa Jal. Ini menumbuhkan kesadaran seorang hamba akan butuhnya dia kepada Sang Khaliq. Ya. Boleh jadi orang sama pintarnya, sama pahamnya, tapi Allah bukakan bagi si A apa yang tidak Allah bukakan bagi si B. Ini karena ilham itu tadi. Kuliahnya bareng dan seterusnya, ya kan, sama komlutnya, tapi Allah bukakan bagi si fulan dan tidak Allah bukakan bagi si alan. Imam Syafi'i rahimahullah misalnya bisa mengeluarkan dari suatu hadis 40 faedah misalnya. Itu karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah. Sedangkan yang lainnya tidak mampu. Ya. Begitu pula para a'immah yang lainnya, Imam An-Nawawi, ya, rahimahumullah jami'an. Baik, ya. Yang ketiga, hidayah dengan 4 klasifikasinya adalah nikmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla kepada seluruh hambanya, yang mukmin dan kafir sama-sama sebagai apa? Nikmat. Apalagi hidayah memeluk Islam yang akan menjadi sumber kebahagiaan hamba di dunia dan akhirat, serta penentu derajatnya di surga. Bila para nabi alaihimussalam, manusia yang paling sempurna iman dan hidayahnya, selalu meminta hidayah kepada Allah, lalu bagaimana dengan kita? Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, hendaklah dengan kehadiran hati dan pikiran, dengan kehadiran hati dan
pikiran agar Allah kabulkan. Yang keempat, seorang mukmin hendaklah menjadi penerang jalan menuju petunjuk Allah dengan menyebarkan ilmu dan berdakwah menurut kapasitasnya. Ya. Memberi petunjuk di sini menjadi penerang dalam artian hidayatul ar-rasyad, yaitu memberi petunjuk dengan, ya, ibaratnya kita mau ke Singosari lewat mana? Ke situ. Ini pertigaan ngiri misalnya. Seperti itu. Itu semua bisa. Tapi untuk diterapkan, untuk diamalkan, maka itu butuh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi kita pun yang cintanya luar biasa kepada pamannya Abu Thalib tidak bisa ngasih hidayah atau petunjuk taufik. Nabi Nuh kepada putranya juga demikian. Nabi Ibrahim kepada ayahnya juga demikian. Karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdakwah menurut kapasitasnya di sini dan adalah sebanding dengan atau berbanding lurus dengan keilmuannya. Dan dakwah itu tidak harus dengan lisan, tidak hanya dengan ceramah, tapi dakwah bil hal itu juga dakwah. Dakwah dengan penampilan kita itu juga dakwah. Dengan muamalah kita itu juga dakwah. Ya. Jadi pemahaman dakwah sangatlah luas. Tidak sesempit yang dikira oleh sebagian kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ke-10 di sini Asmaul Husna yang menghasilkan kebeningan dan ketentraman hati. Ini adalah kelompok atau klasifikasi atau pemetaan yang terakhir dari asma Allah. Kelompok ini apabila dipelajari, dipahami dan diamalkan, niscaya akan menghasilkan kebeningan hati dan ketentramannya. Adapun asma-asma yang dimaksudkan dalam pembagian ini seperti asma Allah Al-Hakim, Al-Latif, Al-Alim. Masing-masing dari asma tersebut mempunyai fungsi ganda dan rangkap. Artinya tidak hanya membeningkan hati atau menenteramkannya, tapi juga masuk klasifikasi yang lain pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Gabungan Asmaul Husna ini penjelasan maknanya telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi Asma Allah Al-Hakim, Al-Latif, Al-Alim bisa dirujuk kembali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup dari sekian lama kita menyelami Asma Allah Al-Husna, ada yang dari awal sampai terakhir ada 3 tahun lebih, ya, lebih. Alhamdulillah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas diri kita, ya. Semoga juga dengan memahami Asmaul Husna ini menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah, ya, semangat kita beribadah kepada Allah, menambah juga takwa, rasa takut kita kepada Allah, sehingga
kita ya, menjalani kehidupan ini dengan bayang-bayang ya, asma Allah, ya, entah itu Ar-Raqibnya, entah itu Al-Hasibnya, entah itu Al-Alimnya, entah itu As-Sami'nya, entah itu Al-Basirnya, sehingga apa? Kita lebih berhati-hati dalam ya menghadapi ujian, cobaan, fitnah di dunia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata selama ini yang kurang berkenan. Yang benar semata itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuknya, ilhamnya. Adapun bila ada kekeliruan dan ketergelinciran, saya rujuk atas hal itu, dan itu juga bagian dari godaan setan ataupun fitnahnya. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan atau masukan atau itu dari ibu-ibu. Jazakallah. Ya. Bagaimana jika seseorang sudah mengerti bahwa kita diperintahkan menjauhi riba, namun qadar Allah terpaksa hutang dengan riba, kemudian keadaan belum memungkinkan untuk menutup hutang tersebut, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Mohon penjelasannya, nasihatnya. Gimana ya? Baik. Disinilah ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Hendaklah kita yang berlebih, saya menghimbau untuk kesekian kalinya, hendaklah kita yang berlebih ya menyingkirkan sifat egois, ya, menyingkirkan sifat egois dengan juga mengingat bahwasanya harta yang dimiliki itu adalah titipan Allah, amanah yang akan dipertanggungjawabkan, juga akan ditanya ketika, seperti yang disebutkan dalam hadis, ketika seseorang kenyang sementara tetangganya di sebelahnya tidur dengan keroncongan, itu bakal ditanya oleh Allah. Maka takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mampu. Banyak dari saudara-saudara kalian itu membutuhkan, seperti yang disebutkan di sini tadi oleh penanya. Ya. Kalau masih ada Bang Taufik atau Bang Ibrahim atau Bang siapa, Bang Soleh, kenapa harus ke Bang Riba? Kan begitu. Mestinya seperti itu. Ya kan? Maka Bang Soleh dan Bang Taufik semoga diberi petunjuk oleh Allah untuk apa? Besar hati memberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya juga untuk berkembang, ya, untuk bernafas lega mengatasi problem ekonomi keluarganya. Adapun
ya orang yang mengalami hal tersebut ya sekarang dengan apa itu namanya medsos yang ada, yang pertama misalnya ya, orang tersebut bisa menghubungi keluarga atau kerabat dekat yang mampu. Jangan langsung lompat ke yang instan seperti itu, begitu ada di jalan 5 menit cair langsung lah, jangan begitu ya, usaha dulu ya. Dan jangan diulangi. Sekarang sudah terjerat, usahakan untuk menutup itu ya, dan tidak membuka lagi. Itu juga pertanda taubat ya, itu juga pertanda taubat. Kemudian kalau tidak ada yang kerabat ataupun ini, hubungi barangkali ada masjid yang terlihat mampu misalnya dengan apa itu namanya menjelaskan problemnya. Ada beberapa masjid yang Masya Allah juga memberikan bantuan dalam masalah-masalah seperti ini. Saya tahu sendiri ada takmir yang menceritakan kepada saya punya daftar orang-orang yang terjerat riba di sekitar masjid. Masya Allah masjid tersebut. Jadi di antara tugas takmirnya itu adalah menutup hutang seperti tadi, hutang riba. Kemudian juga ada bagian yang memberikan modal untuk UKM dan sebagainya. Maka fungsi masjid itu juga untuk itu, bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk ceramah, tapi juga itu dakwah bil hal ya, seperti itu, mengatasi problem-problem umat seperti ini. Apalagi masjid yang punya badan zakat misalnya, fungsinya untuk ini, ajukan diri Anda ya. Ajukan diri Anda kepada petugas di situ, mungkin minta nanti keterangan apa dari RT ataupun yang lain, penuhi. Semoga Allah ya berikan jalan setelah itu untuk menuju kesuksesan atau kemampuan mengatasi problem-problem hidup secara ekonomi dan juga problem-problem yang lainnya. Wallahu a'la wa a'lam. Ada lagi? Saya mungkin yang tanya ke takmirnya ini, setelah ini bahas apa? Atau saya yang bakal ditanya oleh takmir? Setelah ini Ramadan dulu. Iya, tadi sudah sempat disinggung. Sini bertanya, jika Allah Ta'ala memberi petunjuk pada hambanya, lantas masih ada saja orang yang tersesat. Ya. Allah memberi petunjuk dan menyesatkan hambanya itu dengan ilmu dan hikmahnya. Dengan ilmu dan hikmahnya. Dan ini hak prerogatif Allah, tidak bisa diprotes ya. Kita yang besar lahir besar dalam Islam itu nikmat yang tidak terbeli. Kalau antum mau tahu nilai nikmat ini, tanya kepada mu'allaf yang seorang diri di antara keluarganya yang masih non-muslim. Kan saya pernah cerita bagaimana salah satu teman misalnya setiap tahun mau pulang ke Amerika itu ketika memeluk saya, doakan ya,
saya bisa mengislamkan orang tua saya. Itu di sini sampai nangis-nangis dia. Ya. Itu nilai hidayah yang luar biasa. Dan bukan hanya bersyukur atau ya, menyadari nikmat tersebut, tapi kita minta ketetapan, keistiqomahan di atas hidayah tersebut. Itu juga lebih penting, karena banyak yang lebih alim dari kita, yang lebih pintar dari kita, Allah sesatkan di akhir hidupnya. Na'udzubillah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang selalu hendaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tersesat, kita bisa dakwahi juga. Semoga Allah berikan jalan melalui kita dengan dakwah, baik dakwah lisan ataupun ya hal di mana memberi atau kita menjadi sebab seseorang mendapat petunjuk itu lebih baik atau lebih mahal nilainya dari Lamborghini atau Ferrari atau apa. La ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrun ni'am. Kata Nabi, seseorang mendapat petunjuk karena kita, orang masuk Islam karena kita, orang taubat karena kita, orang ya mendapatkan ya karunia ya, menjadi ahlus sunnah karena kita, itu lebih baik daripada kita bersedekah dengan unta merah, unta yang termahal ya. Kalau kita mau beli itu dari mana, ya kan? Tapi kita usahakan ya, petunjuk ini atau kita dakwah seperti ini, semoga barangkali Allah bukakan dengan itu ya, jalan petunjuknya melalui kita. Kita maklarnya, maklar kebaikan, maklar surganya kita. Maka jangan cuma jadi maklar tanah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadilah maklar surga. Ya. Jangan cuma jadi maklar, apalagi maklar kasus. Ya, jadilah kita maklar-maklar surga. Luar biasa. Sehingga unta-unta merah berbaris ya, untuk kita sebagai pahala dengan izin Allah. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.